Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Andrian dalam podcast alumni. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita narasumber dari alumni SMA Negeri 1 yaitu Rizka Gusti Mirta. Selamat datang Rizka di podcast alumni. Terima kasih Bang atas undangannya. Iya. Rizka alumni SMA Negeri 1 tahun 2014 tamatnya. 2014, oh masih baru ya. Sebelumnya Udah lama nih Bang. Udah lama? Udah 10 tahun dong, kan sekarang 2024. Iya, ya. Udah 10 tahun juga ya. Rizka mungkin bisa ceritalah dari cerita sekolah, mungkin dari kalau ada TK-TK-nya itu di mana sekolah? TK Rizka dulu di Bukit Datuk Tunas Harapan 2. Terus SD? Lanjut ke SD masih Bukit Datuk 001, tapi sampai kelas 2. Sampai kelas 2. Sampai kelas 2. Pindah karena pindah rumah juga. Jadi dulu tuh tinggalnya di Pangkalan Sena, di Siak. Terus pindah di Jayamukti. Pindah rumah Jayamukti? Iya, karena kan waktu sekolah di Bukit Datuk itu ada busnya. Ada bus yang jemput kan. Nah, jadi karena pindah rumah di Jayamukti terlalu jauh untuk ke jalan dok, iya jemput antar lagi tuh naik bus susah, jadi pindah sekolah akhirnya. Pindah sekolah di Karanganyar, Labroseng. SD 014. Berarti pas di kelas 3-nya di SD 014 sampai tamat. Tamatnya di situ. Iya. Kenapa harus pindah? Memang sulit ya saat itu ya? Bukan sulit Bang, jadi sulit untuk mengantar karena kan pada sekolah semua tuh Rizka ada 4 adik-beradik. Rizka nomor 2, ada Abang Rizka. Itu Abang Rizka juga pindah sekolah. Oh, pokoknya pindah semua. Abang ya? Rizka di Bukit Datuk juga. Waktu SD-nya. Waktu SD-nya. Jadi pindah karena nggak bisa papa kan kerja pada saat itu kan. Jadi nggak bisa ngantar, apalagi semuanya sekolah kan, keempat-empatnya sekolah. Beda ininya. Beda jalannya. Jadi dipindahkan jadi satu jalan semua gitu. Tamat tahun SD tahun berapa tuh ya? 2008 lah, sekitar itu ya. Sekitar itulah. Oke, habis tamat SD lanjut lagi SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 Patimura. Itu jadi, saat itu kan SMP favorit. Sekolah tambah jauh nih dari rumah Jayamukti ke SMP. Jadi ke sekolah gimana? Diantar orang tua juga? Bawa motor Bang. Serius? Iya, Rizka bawa motor. SMP udah bawa motor? SD kelas 6 SD udah bawa motor juga tuh. Kelas 6 SD ya, karena udah bisa bawa motor. Serius? Tapi itu kan nggak diperbolehkan tuh sebenarnya. Enggak, orang tuanya ini orang tua memperbolehkan karena termasuk adik-beradik Rizka ini pada nekat ya orangnya. Berani. Orang tuanya juga berani berarti dong. Orang tua karena pada saat itu kerja jadi nggak ada akses. Berani melepas anak umur 12 tahun paling ya kalau kelas 6 SD ya. Udah bawa motor ke sekolah. Udah. Serius memang ya. Motornya apa saat itu? MX kopling. Jupiter MX kopling. Kelas 6 SD sudah bawa motor. Ya, karena pada saat itu motor memang ini kopling Bang. Jadi belajar juga otodidak sih. Ada teman-teman abang-abang Rizka, tetangga-tetangga situ kan banyak tuh. Jadi pada saat itu mama juga pernah buka rental PS tuh di rumah. Usaha rental PS. Jadi kan pada ngumpul di sana tuh. Jadi motor-motor mereka tuh pinjam. Oh, Bang, belajar Bang gitu. Jadi udah mahir bawa motor akhirnya saat itu belum ada Matic ya? Matic belum. Itu Rizka ada punya kendaraan Matic tapi itu di kelas 1 SMP. Ya. Jadi SMP sekarang pakai Matic. Kelas 6 SD sudah bawa motor. Berarti begitu SMP udah rutin bawa motor. SMP rutin bawa motor. Pernah ketangkap? Ketangkap pernah tapi itu waktu SMA. Jadi selama SMP 3 tahun bawa motor terus? Bawa motor terus. Enggak terus juga, tapi kalau misalkan ada halangan motor entah rusak atau apa nggak bawa. Nebeng paling. Pendapat guru waktu di sekolah SMP? Di sekolah SMP tidak masalah Bang, soalnya banyak juga yang bawa motor. Banyak juga yang bawa motor. Jadi kami parkirnya tuh kan ada parkiran motor bahkan. Di Emang SMP. untuk siswa? Untuk siapa saja? Iya. Kadang ada juga sih. SMP 1 kan 2 nih. Pintunya ada yang ke Patimura, ada yang ke Jalan Tenaga. Jadi Rizka waktu kelas 1 itu gerbang masih satu gerbang tuh. Masih arah Patimura. Masih Patimura. Pas kelas 2 gerbang yang di Tenaga buka. Jadi lebih ke Tenaga sih kalau untuk parkir motor waktu zaman SMP itu
umur berapa ya? Ya 13, Jauh lah, 14 lah kan. SIM KTP aja belum punya tuh pada saat itu Masih jauh. belum, pasti Iya. belum. Berarti tak ada masalah ya waktu SMP ya, Nggak bawa ada motor masalah. ya. Kecelakaan sekarang Nabrak? belum pernah. Belum Nggak. pernah. Jatuh belum? Pokoknya aman lah ya aman SMP lah. ya. Kebal. Nah, Mungkin jadi kalau SMP ada kecelakaan atau jatuh mungkin orang tua langsung larang ya bang. Tapi alhamdulillah dan ya juga enggak. belum ada kegiatan yang membuat waktu trauma kan. Belum sampai sekarang. SMP aman. Kemudian lanjut ke SMA 1. SMA 1. SMA 1 pasti bawa motor lagi. Bawa motor. Matic juga. Meeting juga masih Motor yang sama. motor yang sama. Motor yang Motor yang sama. Jadi yang ketangkapnya di SMA. Di SMA. Kok bisa ketangkap? Itu bareng temen itu nggak pakai helm bang. Jadi Oh. ada polisi di belakang kan yang berhentiin gitu. Dikejar sama polisi yang tangkap. Akhirnya nangis-nangis enggak atau gimana? Gitu. Oh, punya teman polisi. Nelfon, tapi orang tua nggak tahu tuh. Sampai sekarang orang tua nggak tahu juga kalau Rizka Sampai pernah ditilang. sekarang orang tua belum tahu Belum kalau Rizka hampir ditilang, belum hampir ditilang, ditilang, kan? hampir ditilang. Jadi saat itu nggak pakai helm, pastinya nggak pakai helm, Nggak satu pakai helm. nggak punya SIM pasti. Jadi punya SIM pasti. dilepas sama polisinya, Lepas. karena ada Besok-besok kawan-kawan polisi. iya, Motor nggak ditahan berarti ya? enggak. Damai gitu aja, selesai semuanya. Dari proses itu ada nggak sebuah penyesalan atau apa? Enggak ada penyesalan. Kelas berapa? Lebih tertib lagi. Itu kelas 1 atau kelas 2 Kelas 1 ya? Oh, kelas 2. Selama SMA, di SMA 1 kira-kira punya pengalaman tersendiri atau gimana selama sekolah? Selama sekolah, Hmm. waduh, apa ya pengalamannya ya? Banyak Hal-hal sih yang bang. mungkin masih membekas lah sampai sekarang. Rizka termasuk orang yang mungkin ditakutin bang. Soalnya Kok bisa? apa ya? Jadi kan waktu di SMA itu pada zaman Rizka tuh berkelompok-kelompok, geng-geng. Geng-geng, Udah ya. geng-geng. Itu dari SMP sih geng-geng kayak gitu tuh. Kenapa harus takut sama Rizka saat itu? Karena Rizka orangnya kalau ada yang nggak suka apa ada kesalahan fatal tuh langsung ngomong, langsung kenapa kayak gitu tadi gitu-gitu. Oh. Jadi kayak misalkan teman pun ada masalah apa segala macam itu bilangnya ke Rizka kayak gitu. Habis itu nanti samperin Iya orangnya. pada saat itu dan itu aja sih kalau di sekolah ya pada takut lah gitulah jatuhnya. Sekolah, selain aktivitas sekolah, di masa-masa itu ada aktivitas lain nggak? Mungkin Di luar organisasi sekolah atau Rizka apa? ngeband bang pada saat itu. Hobi ngeband. Iya musik. Musiknya apa? Musiknya musik keras bang underground. Wow, Itu dari SMP, Rizka ngeband dari SMP. SMP kelas 3. SMP kelas 3 sudah Iya. musik. Jadi waktu Udah punya klub band ya? Grup band. Grup band. Terus Dan sering juga manggung. pegang apa nih? Bass. Vokalis. Bass. Bass. Pada saat itu bass. Dari SMP memang udah megang bass ya? Iya. Dan sampai sekarang masih aktif? Ngulik-ngulik di rumah aja. Kalau dulu tuh sering manggung lah, bisa dikatakan seperti itu. Pertama kali manggung kapan? SMP, kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP udah manggung. Di mana? Di dulu tuh yang sering mengadakan gigs untuk Rizka kan pelajar. ininya genrenya tuh musik keras ya, underground ya, ya. metal Iya. bang. Terus yang nyupport itu tuh ada namanya dulu Dewan Kesenian Dumai, DKD, Dewan Kesenian Daerah. Dewan Kesenian Kesenian Daerah ya. Dumai. Jadi itu kan tempatnya di ini bang, dekat Gelanggang itu. Bukit Gelanggang. Iya, Ah. tempatnya masjid DIC sekarang ya, Dumai Islamic Center Oh, sekarang. dekat kantor Iya. DKD ya? Iya, Ah. dulu di situ tuh. Itu rutin tuh bang, tiap bulan bahkan buat Udah musik. ikut? Iya, iya. Ada Jadi ikut. festival gitu ya. Mm, Orang tua tahu? Itu khusus orang tua pada saat itu nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu, tapi jadi Rizka ada dikasih bass sama senior, sama teman. Rizka bawa pulang ke rumah ngulik, jadi kayak ngulik-ngulik di rumah tuh kan kok bisa kata mama gitu kan. Nggak ada yang ngajarin, soalnya satu rumah nggak ada yang pandai bang, termasuk ada yang papa, hobi musik ya? nggak ada juga yang hobi musik. termasuk Kira-kira papa. bakat musik dapat dari siapa? Nggak ada bakat sih bang kalau di rumah tuh, jadi otodidak sendiri memang. Pengaruh lingkungan Otodidak juga lah ya, sendiri, teman-teman. Kan pada saat itu cewek ngeband banyak bang fans Rizka pada saat itu ya. SMP itu Apa udah yang didekatin membuat- sama kakak-kakak kelas SMA tuh. Apa yang membuat Rizka tertarik pada musik keras, kemudian bassnya? Apa yang membuat tertarik?
apa ya, jadi pada saat itu emang Rizka mungkin dari dulu tuh agak sedikit tomboy ya bang. Dari SMP tuh agak sedikit tomboy, makanya sekarang, SD aja tuh udah bawa motor ya kan, itu bukti ketomboyan. Tapi kalau Rizka tuh satu hal yang Rizka suka tuh memang Rizka pelajari sampai sekarang. Enggak, maksudnya apa yang membuat Rizka suka sama yang buat Rizka suka dan kenapa pula pilihan genrenya harus underground, kenapa tidak rock biasa, slow rock? Apa ya, karena dulu tuh ada komunitas namanya VOP, jadi komunitas tuh ada dari pusat langsung, Voice of Playgul gitu ya namanya. Terus Duma itu ada komunitasnya, ramailah anak musik. Jadi anak musik yang diambil sama komunitas tersebut itu tuh musiknya memang musik keras. Pada saat itu emo, pada zaman Rizka SMP tuh emo lagi viral tuh. Cowok-cowok berponi-poni, rambutnya dibonding-bonding, kayak gitu dulu bang. Style pada zaman itu. Terus Rizka gabung itu belum pandai sama sekali. Tapi berteman kan sama ada teman yang ngajak. Musik, iya. Gabung yuk, nanti kita belajar pelajaran di situ. Nah, pas Rizka belajar, Rizka tuh cepat nangkapnya gitu. Dikasih nih, iya, dikasih nih musik yang slow, pop. Coba kalau bass kan cuma sekali-sekali petik bang. Kalau pop, jadi kalau musik metal itu rasa tertantang Rizka tuh ada. Itu kan tangannya cepet banget, mainnya cepet gini. Terus kalau pop kan cuma sekali apa. Jadi nggak ada rasa tertantangnya, apa sih, kayak nggak main aja gitu. Tapi pada saat itu kalau belajar gitar kan kunci C, D, apa segala macam kan rubah-rubah. Itu lumayan sulit di Rizka pada saat itu. Jadi lebih tertantang ngebass di genre metal. Jadi begitu SMA udah mulai nekunin itu ya? Dari SMA lumayan menekuni sampai mungkin Rizka termasuk adalah bolos-bolos juga. Karena berpengaruh nggak dengan prestasi pendidikan saat itu? Nggak berpengaruh sama sekali. Tidak ada nilai yang menurun. Bahkan karena Rizka apa ya, guru pun tidak. Jadi selama Rizka misalkan ada cabut karena Rizka tuh mengikuti hobi Rizka di luar, karena kenapa Rizka cabut atau tidak masuk sekolah pada saat itu, keluarga Rizka tidak mendukung Rizka mengikuti musik. Karena mungkin satu keluarga Rizka tidak ada yang berbakat musik, di musik gitu. Jadi Rizka membagi waktu, memanage waktu sebisa Rizka. Sekolah jangan sampai tinggal. Musik Rizka juga jangan sampai tinggal. Maksudnya sekolah nggak sampai tinggal tuh prestasi ya bang, mungkin dinilai. Jadi dinilai Rizka walaupun Rizka musik di luar, nilai Rizka tidak jelek gitu. Bahkan waktu SMA Rizka terpilih termasuk yang dapat ranking juga. Jadi kelas 1 itu kan random tuh bang, semua pelajaran ada. Kelas 2 kan itu udah pilih jurusan, ya, ada IPA sama IPS. Rizka termasuk IPA. Oh IPA. Tapi Rizka tidak berminat di IPA. Jadi Rizka memilih pindah 1 minggu tuh masuk di IPA ya. IPA. Pindah ke IPS, minta sama wali kelas. Alasan pindah apa? Alasan pindah memang apa ya? Tidak menyukai pelajaran fisika, kimia, hitung-menghitung lah bang. Tapi kalau untuk nalar, yang eksak kurang ya. Tapi kalau untuk nalar, untuk sosial gitu ya. untuk berdebat, Rizka orangnya. Jadi Rizka, fashion Rizka sepertinya di IPS. Tanggapan orang tua ketika Rizka pindah jurusan? Sampai mama nangis tuh bang. Mama nangis karena kalau jurusan IPA siapa ya, orang aja susah untuk masuk IPA gitu ya. Kalau waktu SMA IPA-nya lah yang menjanjikan. Karena ada beberapa temen juga yang masuk di IPS tuh sampai nemuin wali kelasnya, Bu tolongan saya masuk masuk di IPA gitu. Karena kan kalau lulusan IPA kan nanti semua jurusan, kalau untuk masuk universitas semua jurusan kan bisa masuk bang, kayak ke teknik. Tapi kan kalau di IPS kan teknik nggak bisa. Masuk gitu. Jadi lebih semua bisa dipilih kalau di IPA. Jadi akhirnya pindah ke IPS, mama nangis. Bagaimana Rizka meyakinkan orang tua saat itu? Meyakinkan Rizka sampai janji itu sama orang tua. Karena Rizka SD, SMP sama SMA tuh alhamdulillah ada peringkat ya bang. Masuk 10 besar. Termasuk 10 besar. Jadi walaupun itu sebenarnya nggak belajar juga sih bang. Masa? Nggak belajar bisa ranking? Karena apa ya bang? Sibuk lagi di luar. Ya, maksudnya apa ya, belajarnya tuh paling Rizka tuh ada jam belajar Rizka tuh subuh. Rizka nggak bisa belajar malam, apalagi kalau ujian. Udah terbiasa ya?
Udah terbiasa. Bukan terbiasa sih Bang. Jadi kalau belajar malam, bangun tidur tuh Rizka lupa. Lupa lagi tuh. Jadi bangun tidur, Rizka baca apa yang ini, jadi pas di sekolah tuh ingat. Gitu. Itu jam Rizka belajar tuh itu subuh. Jadi akhirnya orang tua setuju Orang tua setuju tuh Rizka meyakinkan kalau Rizka tuh tidak akan kalau di IPA kan karena Rizka ranking ya ada prestasi juga. Jadi kalau di IPA mungkin Rizka nggak bakal bisa untuk mempertahankan nilai tersebut. Nah, tapi kalau Rizka pindah ke IPS, Rizka janji, Rizka yakinkan dengan cara bisa memberikan nilai yang terbaik. Iya. Akhirnya karena Rizka bilang fashion Rizka memang bukan di IPA. Jadi diperbolehkan. Udah akhirnya masuk ke jurusan IPS, kegiatan ngeband masih. Kegiatan ngeband masih. Awal orang tua tahu kapan? Jadi itu Rizka balik lagi cabut lagi tuh Bang. Cabut sekolah pada saat itu karena itu Bukit Gelanggang, panggung Bukit Gelanggang itu. Jadi apa tuh namanya? Pada saat pelaksanaan kegiatan itu dia di jam belajar sekolah ya? Ada juga. Jadi ketika berbenturan jam itu Rizka lebih memilih musik. Karena kan musik itu cuma sesekali tuh Bang. Karena berasumsi. Karena kalau sekolah kan tiap hari. Masih bisa dikejar. Iya, masih bisa dikejar. Ketinggalan hari ini besoknya masih bisa dikejar gitu kan. Tombol luar biasa. Iya, pada saat itu. Oke, jadi Mama tahu kapan? Orang tua tahu kapan? Jadi pada saat itu tuh ada cabut sekolah, ada festival, karena ada event kan di Bukit Gelanggang. Jadi itu untuk pertama kali Rizka nampil manggung di panggung yang besar. Itu kan di panggung yang gede itu Bang. Biasa kan gigs stek lah, iya, venue-nya kecil kan. Jadi akhirnya Rizka pilih tuh cabut sekolah itu bareng teman-teman juga Bang. Rizka ajakin tentunya ini udah direncanakan ya. Teman Rizka perempuan semua pengen nonton Rizka. Cabut semua tuh. Pada saat itu. Teman-teman satu kelas. Beda kelas lagi malah. Sahabat-sahabat lah. Sahabat artinya Yuli Hartati banyak lah. Mereka cabut hanya untuk nonton. Siapa-siapa aja itu teman-temannya? Yuli Hartati. 1. Syahnila Syuhada. 2. Siapa lagi ya? Terus Ulan, Cindy cabut juga tuh. Pokoknya banyak lah Bang. Pokoknya banyak lah ya. Hanya untuk menonton Rizka. Iya. Dan pada saat itulah orang tua Rizka bisa tahu. Jadi pada saat itu iya. Gimana ceritanya bisa tahu orang tua? Ada keluarga Rizka yang nonton Bang. Pada saat itu. Iya. Rizka nampil itu eventnya dibuat sama brand motor ya. Lupa brand motornya apa. Nggak usah sebut. Iya, jadi akhirnya bukan endorse. Iya lagi. Ya lanjut. Akhirnya pas Rizka lagi nampil, keluarga Rizka datang. Nonton Rizka. Nonton berhenti. Dia pada saat itu tidak menonton, tapi karena rame-rame ada acara dia berhenti. Kebetulan dia lewat. Dia lewat. Itu di panggung Rizka. Terus itu masih belum mulai ya Bang. Itu mungkin lagi apa ya? Persiapan lah. Prepare. Terus akhirnya dia ke rumah tuh langsung. Oh, dari lokasi langsung ke rumah? Ngabarin? Iya. Jadi dia marah-marahnya ke orang tua Rizka tuh. Tengok anak kau tuh tak sekolah dia manggung di sana tuh gitu. Akhirnya mama datang lah sama papa nyamperin. Itu pada saat mama papa datang, Rizka lagi main. Lagi main. Dan waktu mama papa datang, Rizka lagi main, Rizka lihat nggak mama papa saat itu? Lihat. Pada saat itulah Rizka, karena orang tua tidak mendukung tuh dia tidak pernah tahu Rizka Rizka nih di musik gimana kan. Jadi akhirnya Rizka di situ memperlihatkan ke orang tua. Pertama kali. Tapi pada saat itu musik yang dimainkan juga metal Bang. Jadi pasti dong. Sebenarnya yang dimainkan tuh Rizka pengen nunjukkan apa ya? Ritme yang keren gitu kan Bang. Tapi musiknya salah gitu. Musiknya kan metal. Scream apa yang nggak dimengerti sama apalagi mama umurnya berapa gitu kan. Artinya di usia orang tua nggak bisa nikmatin musik tidak seperti bisa menikmati itu kan? Apalah nih musiknya buat sakit telinga apa segala macam apa musik setan lagi gitu kan kalau orang tua menilai musik metal ya gitu. Jadi waktu kan main nih berpengaruh nggak pada saat main itu? Enggak, Rizka malah menunjukkan tahu-taunya jadi aduh ada mama pula gitu enggak? Enggak. Tambah semangat. Rizka lihat mama pada saat itu, tapi akhirnya Rizka cuma menunjukkan aja bakat Rizka tuh ada di situ. Ekspresi mama dan papa saat itu. Biasa aja Bang. Biasa aja dia. Biasa aja, tapi sebenarnya ada marahnya juga karena itu kan di jam sekolah. Ya. Jadi setelah selesai manggung ada kejadian apa setelah itu?
antara Setelah Rizka dan itu Mama? untungnya mama sama papa tuh bisa menempatkan diri di depan teman-teman Rizka. Biasa kan kalau orang tua kan langsung mencak-mencak marah tuh. Kok cabut dia gini? Untungnya orang tua Rizka nggak. Seolah slow aja dulu Slow ya. aja dulu. Tunggu Itu kau di rumah akhirnya gitu ya. sudah Rizka sudah selesai duduk-duduk sama teman dulu gitu kan. Itu orang tua masih nunggu. Akhirnya udah nah pulang karena Rizka dipanggil Nana di rumah. Nana. Udah nah pulang yuk kata mama gitu. Jadi pas di rumah baru didudukkan. Kenapa cabut? Tuh Rizka bilang karena kalau izin pun nggak bakal diizinkan karena mama sama papa tidak mendukung Rizka di musik. Artinya Rizka gitu. lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Iya. Biarlah kejadian dulu. Biarlah habis itu kejadian minta dulu, maaf. jadi Iya, minta maaf. gitu. Jadi saat itu tuh orang tua bisa ngerti lah ya. Tidak ngerti juga sebenarnya karena di kedepannya Memang tuh mungkin bahkan sulit bagi mereka menerima anaknya masuk karena ke tidak ada musik yang seperti berani. itu ya. Iya. Enggak pun Bang, jadi pada saat itu sebenarnya Rizka banyak undangan juga untuk mengisi kafe-kafe. Pada saat itu Pada kalau masih misalkan sekolah Rizka itu? iya pada saat sekolah itu kafe-kafe banyak tuh Bang yang manggil manggung dan itu dibayar. Satu kali nampil 200.000, satu kali nampil 200.000 kayak gitu. Bahkan 200.000 hampir setiap hari. per orang Tapi atau Rizka tidak pernah menerima karena susah izin tidak dapat dari orang tua ini tadi. Kalau mungkin orang tua Rizka tuh mengizinkan, mungkin pada saat sekolah Rizka berduit kali. kalau kafe malam pasti kan? Malam. Enggak 200.000 per orang atau per grup? Grup band? Per Saat grup, itu? per grup lah tuh Per pada grup. saat Satu itu. grup ada Tapi berapa? kan pada saat itu nominal duit kan 200.000 tuh udah besar. Berapa orang satu grup? 3 atau 4 kan akustik cuma Bang. Akustik. Yang cewek dalam grup Rizka? Cuma Rizka sendiri. Cuma Rizka sendiri. Iya. Karena ya kalau ada cewek ngeband itu jadi magnet ya. Magnet Bang, cepat boomingnya, cepat naiknya. Cepat boomingnya. Namanya tuh Dan cepat banyak naik fansnya daun. ya. Banyak, lumayan lah. Jadi terkait sekolah berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan, ya kan? Selama sekolah dalam pendidikan kira-kira mata pelajaran apa yang paling Rizka senangi? Seni. Memang seni ya? Berarti memang punya jiwa seni ya? Bisa dibilang lah begitu. Tapi pada saat Rizka masih sekolah, karena tidak ada dukungan dari orang tua ya Bang. Jadi tidak Rizka kembangkan sama sekali. Cuma di musik aja. Di musik aja. Tapi alhamdulillah sekarang sih Musik aktif di organisasi dan kebanyakan kurang lebih lah ya, sedikit banyaknya orang Dumai banyak lah. Musik kan seni juga. Ya iya, maksudnya cuma seni musik aja. Tapi kalau sekarang kan Bang kayak ada beberapa senior pantun, puisi, yang suka sama lingkungan alam gitu kan, kayak anak-anak yang suka camping apa segala macam. Kalau buat acara tuh selalu collab sama Rizka. Collab gitu. ya? Iya. Oke. Jadi mungkin selain itu ada kenangan kesan tersendiri selain musik selama masa SMA-nya? Selama masa SMA di musik tuh aja sih Bang kalau Rizka. Ada sih PMR tapi itu tidak Nggak terlalu aktif ya? Palang Merah Sekedar Remaja ikut ya, aja Mas, sekedar ikut aja, tidak terlalu mengikutkan diri ke sana. Alumni SMA ada? Ada, masih aktif sampai sekarang. Sekarang masih aktif. Ada ini dalam alumni ada strukturnya, mungkin ada ketua alumni. Ada. Perangkatan atau secara umum? Kalau Rizka masih perangkatan nih Bang ngikutnya. Tapi nggak tahu ya di luar Rizka mungkin ada yang angkatan banyak dalam satu grup mungkin ada. Jadi selama sekolah banyak lah ya cabut, alpa. Lumayan lah. Lumayan ya. Itu kan biasanya nih ketika kita terima lapor, itu kan ada keterangan tuh kan izinnya berapa hari, sakit berapa hari, alpa berapa hari. Itu dibuat. orang tua lihat kan? Orang tua nggak lihat. Nggak lihat. Ditutupi dengan nilai Rizka yang bagus. Jadi orang tua kan kalau misalkan lihat lapor nih Bang, kan yang dilihat nilai. Nilai dulu ya. A, B, B gitu kan, Ya, ya. 80, 95, 70 gitu kan. Jadi Pelajaran unggulan selain kesenian apa? Yang mungkin nilainya bagus gitu. Apa ya? Pokoknya Rizka suka yang debat. Pelajaran apapun yang penting Pokoknya ada berdebat. debatnya. Apapun kayak presentasi, apa tanya jawab. Seminar-seminar gitu ya. Iya. Hobi jadi gitu ya. Hobi suka-suka. Berarti memang suka tampil, Suka tampil. hobi tampil. Iya, hobi tampil. Baik, kita akan sambung bagaimana Rizka ke depannya, bagaimana Rizka masa sekolah setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Rizka ini alumni dari SMA 1 ya, Rizka. Dengan perjalanan seperti itu, Rizka mencoba meyakinkan mama bahwasanya apapun aktivitas Rizka di luar,
insya Allah prestasi pendidikan masih. Karena Rizka yang bisa dipertahankan. menempatkan waktu itu bang. Iya. Jadi semisal nih, karena kalau Rizka nih jelek di sekolah, di mata pelajaran, di prestasi yang Rizka dapatkan, itu bakal susah untuk Rizka keluar, untuk Rizka beraktivitas gitu. Apa yang membuat Rizka yakin, oh ini musik pokoknya harus harus didalamin gitu? Karena sebegitu suka sih bang. Sebegitu sukanya. Sebegitu suka. Sampai sekarang, sampai saat ini. Dan memang berkomitmen untuk melanjutkan hobi tanpa meninggalkan pendidikan. Iya. Ya kan? Jadi untuk sekarang itu apa ya bang, bisa dibilang Rizka putus di tengah jalan juga sih untuk bermusik ya. Pada saat kelas 3 SMA itu udah tidak ada lagi bermain musik vakum lah jatuhnya. Cuma ngulik-ngulik di kosan pada saat di Pekanbaru ada, ngulik-ngulik di rumah ada, sampai saat ini juga ngulik-ngulik di rumah ada gitu. Tapi makanya Rizka ini ada beberapa teman-teman musisi atau komunitas yang mengajak Rizka tuh untuk membuat suatu organisasi lagi, untuk menarik-narik teman-teman yang berbakat. Itu Rizka ikut dalam konteks vibes yang positif bang, menurut Rizka, karena pada saat itu mungkin orang tua tidak mendukung Rizka itu karena musik yang Rizka suka pada zaman itu metal. Pun Rizka ke pop pun juga orang tua Rizka nggak suka juga sih bang. Jadi intinya memang nggak suka juga. Nggak sukanya karena komunitasnya tidak mendukung pada saat itu. Jadi untuk sekarang ini bagaimana Rizka tuh bisa menciptakan atau membuat satu organisasi di situ untuk mengembangkan bakat gitu bang, mengembangkan bakat, entah itu anak SD, entah itu anak SMP, entah itu anak SMA gitu kan bang. Pokoknya yang berbakat di seni. Selama sekolah atau di SMA nih, kan Rizka berusaha mengikuti hobi dan juga mengejar sekolah supaya jangan sampai ketinggalan. Ada nggak hal-hal yang tersulit yang pernah dialami? Sulit sebenarnya jalannya itu bang. Sulit ya? Sulit. Tapi tetap dijalanin ya? Tetap dijalani aja. Karena sebenarnya Rizka waktu pada saat itu tidak terlalu memikirkan. Rizka sampai sekarang sih orangnya bodoh amat juga sih bang. Akan sesuatu. Jadi kayak misalkan ada yang menyepelekan atau menganggap enteng apa segala macamnya. Kalau orang kan tengoklah aku diceritain nama itu segala macamnya. Kalau Rizka tidak orang yang terlalu. Kalau Rizka nggak suka kalau dia cerita, itu Rizka datangin tuh. Di mana salahnya aku, di mana apanya gue gitu. Itulah makanya jadi tidak terlalu memikirkan. Di antara kawan-kawan tuh tengok wah Rizka ini orangnya happy aja sih. Jadi keras ini. Iya. Ya. Jadi pada saat itu waktu Rizka sekolah itu yang sebenarnya sulit, tapi Rizka bawa enjoy aja gitu. Jadi semasa sekolah nih ya, masa sekolah. Yeah. Situ kan biasanya kan terjadi puber ya. Puber ya. Ya seorang anak sekolah, cewek, main musik, prestasinya oke. Sudah punya pacar saat itu? Pacaran dari SD mungkin Rizka. Maksudnya gini, dari SD bukan pacaran ya bang, tapi udah senang-senang punya gitu ya? tertarik sama laki-laki. Iya. SD. SD udah tertarik sama laki-laki. Maksudnya di kelas berapa? Kelas 6 lah. Ganteng ya. Gantengnya gitu. Terus tapi pada saat SMP itu udah mulai pacaran. Rizka kelas 1, pacar Rizka ketua OSIS. Abang kelas. Kakak kelas. Kakak kelas, abang tingkat. Di SMA masih pacaran sama? Di SMA enggak, itu putus. SMP juga putusnya pada sama. Salah nama juga. Jadi, Cinta anak monyet. Itu kan waktu Rizka kelas 1. Sementara Rizka kan bermusik itu di kelas 3 SMP ya. Pada masuk musik itu kan udah pergaulan kan udah di luar tuh. Udah banyak fans. Jadi bodo amat aja gitu. Sebenarnya datang aja tuh bang laki-laki gitu. Karena Rizka punya prestasi di luar ya, musik, anak cewek nih ngeband gitu. Jadi di SMA sudah ada lagi ceweknya. SMA pacaran tapi tidak pernah mau yang satu sekolah. Gitu ya. Jadi kayak Rizka ngeliat orang yang bucin-bucin satu sekolah tuh nggak suka aja gitu. Jadi gini, Rizka kan juga dalam sekolah punya pacar, punya aktivitas. Siapa teman terdekat Rizka yang saat itu mungkin ya tentu kita punya kawan untuk curhat, untuk berbagi cerita. Sudah ada saat itu?
Ada waktu SMA ya? Ya, siapa? Waktu SMA kami 10 orang dari kelas 1 sampai kelas 3 tamat itu bareng-bareng sampai sekarang masih ada grupnya. Geng itu? Geng itu, 10 orang. Sampai sekarang masih ada orang-orangnya? Sampai sekarang masih ada. 1 orang sih yang keluar, 9 orang lah jadinya. 1 orangnya keluar karena keluar kota atau memang? Karena keluar karena slack ya, gitu. Biasalah ya. Jadi SMA-nya seperti sedemikian lah cerita SMA-nya. Kemudian ada kemarin sempat lanjut kuliah? Lanjut kuliah, Rizka kuliah di? Undangan PBUD Bang termasuk. Undangan ya? Iya, undangan. Di PBUD. Daerah. Enggak, Rizka Universitas Riau. Maksudnya masuk kuliah itu melalui jalur PBUD. Undangan daerah. Masuk di Unri. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Berarti masih nyambung ya? Masih nyambung karena sebenarnya itu orang tua nyuruhnya Rizka di apa ya? Ekonomi. Orang tua maunya di ekonomi. Maunya di ekonomi karena pada saat itu kerja di bank ini ya menjanjikan. Tapi fashion Rizka, balik lagi fashion Rizka ini suka berdebat gitu. Jadi dengan orang tua politik lagi. Akhirnya orang tua menerima dong. Akhirnya orang tua menerima. Jadi ibaratkan waktu Rizka SMA tuh papa juga orang yang suka politik pada saat itu Bang, karena dia nonton TV One gitu. Apa sempat ikut partai? Enggak. Jadi udah ke Pekanbaru tentu terpisah dong dengan komunitas-komunitas musik. Terpisah di situ Rizka vakumnya. Oh, di situ mulai vakum. Apa tidak mencari komunitas yang ada di Pekanbaru? Tidak pada saat itu karena waktu Rizka kuliah itu ada kejadian lah Bang yang bisa dibilang menimpa keluarga Rizka tuh perputarannya tuh drastis. Jadi dari 180 derajat tuh memang langsung ke 0 gitu. Pada saat bisa diceritakan? Bisa diceritakan, bisa lah mungkin untuk memotivasi sedikit saja anak-anak muda juga ya. Sehingga saat itu tuh kuliahnya terganggu ya gara-gara ekonomi. Gara-gara termasuk ekonomi juga sih Bang. Jadi ada satu masalah mungkin waktu Rizka kuliah di semester 1 semester 2 itu aman. Bisa dibilang yang dikirim sama orang tua tuh berlebih. Karena ini udah makan di luar, nggak masak nih Bang. Udah ngekos dibiayain, kuliah dibiayain, laptop ada, motor, semua fasilitas ada. Oke ya. Fasilitas oke. Jadi kayak Rizka makan nih pagi, siang, malam di luar, pulang kampus masih bisa ngopi. Maksudnya apa yang dikirim orang tua tuh masih berlebih, masih ada sisa-sisanya gitu. Belum habis udah dikirim lagi. Iya, begitu. Jadi pada saat semester 2 ada satu musibah lah ya yang nimpa keluarga Rizka lah ya. Jadi akhirnya orang tua nyuruh Rizka untuk berhenti kuliah. Saking sulitnya itu. Ya. Saking drastisnya Bang, turunnya tuh makanya Rizka bilang 180 derajat tuh kami langsung ke 0. Gitu. Jadi orang tua nyaranin untuk berhenti kuliah. Dan akhirnya keputusan yang diambil apa? Keputusan yang diambil Rizka cuti pulang ke Dumai. Cuti. Orang tua taunya Rizka ini berhenti. Tapi Rizka ngambil cuti yang Rizka urus di kampus. Akhirnya karena yang bermasalah itu ada abang yang pertama Rizka gitu kan. Rizka kan 4 adik-beradik nih, abang yang pertama. Jadi Rizka lah yang menjadi kakak jatuhnya lagi. Untuk maksudnya siapa lagi yang mau diharap untuk membantu keluarga ya? Untuk membantu keluarga. Akhirnya 1 tahun Rizka tinggalkan kuliah, memberanikan diri, meyakinkan orang tua lagi, memberanikan diri untuk berangkat ke Pekanbaru kuliah. Jadi berapa lama kemarin? 7 tahun Bang Rizka tamat kuliah. Cutinya sebenarnya 2 tahun, tapi beda-beda ini dia semester. Jadi semester yang pertama tuh memang selama 2 semester lah, memang yang pertama ya. Habis itu di semester 6 itu semester 6 atau semester berapa ya? Cuti lagi tuh karena kerjaan Bang. Karena habis masalah yang menimpa terus Rizka menetapkan diri untuk melanjutkan kuliah, memantapkan diri untuk melanjutkan kuliah, itu Rizka kerja. Bahkan Rizka kerja 1 hari itu bisa 3 kerjaan yang di Pekanbaru. Untuk menghidupi hidup dan membiayai kuliah sendiri, makan, kosan, itu semua Rizka. Ya pokoknya kebutuhan hidup Rizka lah ya. Sementara ketika Rizka seperti itu, orang tua gimana? Atau mungkin dari kiriman Rizka juga? Rizka termasuk yang membantu malah mengirim juga. Jadi pada saat itu
pada saat Rizka kerja dan alhamdulillahnya ada rezeki berlebih, Rizka malah yang memodalkan orang tua. Sampai sekarang kan ada buka sarapan pagi tuh. Jadi awalnya sarapan pagi orang tua Rizka buka tuh itu dari Rizka tuh, termasuk Sarapan yang memodalkan. Sarapan pagi di mana? Depan rumah bang. Oh. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu apa sarapannya? Itu ada lontong, nasi goreng, nasi uduk. Lengkap ya? Lengkap. Sampai sekarang usaha itu masih Sampai dijalani sekarang. sama mama? Iya. Tapi awalnya waktu Rizka modalkan tuh kalau usaha boleh yang tahu kecil-kecilan waktu sih. seperti itu Rizka masih punya adik 3 dan 4 ya? Iya. Itu Itu mereka pada saat itu sekolah tuh. sekolah semua? Jadi akhirnya kuliah selesai dalam masa 7 tahun? 7 tahun. Ya walaupun sebenarnya Bang, jadi sampai di titik Rizka itu pernah 2 kali hari raya tidak mau pulang ke Dumai. Ada Idul Fitri? Itu baru terkena mental. Itu mental health Rizka rusak kali. Pada saat itu. Kalau boleh cerita. Jadi Rizka pulang nggak ke kampung, kalau nggak satu kali ke kampung tempat nenek, 1 kali ke Air Molek tempat saudara. Karena nggak mau pulang ke Dumai karena kalau orang Dumai apa ya selalu menanya, udah 7 tahun nggak tamat-tamat, kayak gitu. Jadi kena mental. Iya. Padahal yang Rizka kerjain itu di Pekanbaru bukan kuliah main-main, dan Rizka tuh mencari duit sendiri, bukan yang menerima kiriman dari orang tua gitu. Jadi Rizka rusak mental, tidak mau pulang hari raya, nggak ngumpul sama keluarga. Rusak mental, mungkin rasa segan atau bukan apa? Rasa segan, memang tidak mau. Bahkan udah pulang nih, mama nyuruh pulang di raya ke-4 atau ke-5, itu kan masih ke rumah-rumah saudara. Rizka nggak mau. Memang Saudara gak pun datang nggak mau ketemu, karena itu terus pertanyaannya Bang. Gitu. Kapan selesai? Iya, Kapan ini, gitu ya? padahal mereka itu juga termasuk yang tahu perjuangan Rizka di Pekanbaru itu seperti Padahal mereka apa. membantu pun tidak. Nah, gitu Ya, dia ya, jatuhnya. ya. Akhirnya selesai dalam 7 tahun. Setelah selesai pulang ke Dumai. Pulang ke Dumai, kembali lagi ke Musik, habitat semula, musik enggak. Rizka ngulik di rumah aja. Jadi kalau pengen musik sampai sekarang juga, kalau misalkan satu aktivitas tuh nanti kayak suntuk apa, ngulik-ngulik musik, suka ngulik musik sih Bang. Karena keren aja perempuan. Sempat kerja? Kerja sempat. Awal Rizka pulang ke Dumai itu Rizka langsung buka usaha konter pulsa. Terus sekarang konter gimana? Konternya tutup Bang sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu apa ya, itu masa Rizka berjaya kali ya Bang. Pada saat Rizka buka konter, pendapatan Rizka tuh bisa dibilang nyari 1 juta, bersih aja ya, 1 juta tuh bisa Rizka cari dalam sehari, untung aja. Itu luar biasa loh Kak. Konternya. Tapi tahu kan, pada saat itu kan Rizka buka konter itu apa ya, ada Aix Domino namanya. Oh, ada jual-jual chip. Iya, pada saat itu. Itu kan nggak apa ya? Tidak diperbolehkan. Nggak diperbolehkan. Jadi Rizka kena. Akhirnya daripada tutup. Tutup akhirnya tutup karena kan Setelah dia udah tutup, ada payung hukumnya juga sih Bang. Iya. Setelah tutup gimana? Setelah tutup Rizka kerja di Dinas Perhubungan. Sempat di Dinas Perhubungan, honor. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun Rizka di situ, honor. Kenapa resign dari Dinas Perhubungan? Ya, akhirnya resign, masuk partai. Masuk partai. Partai pertama apa? Itu setelah resign Rizka buka konter lagi sih. Ke konter lagi. Berapa lama? Tidak ada menjual-jual yang begituan lagi. Baik, Rizka setelah resign dari Disub, kegiatan sempat buka konter lagi. Buka konter lagi. Berapa lama? 1,5 tahun juga lah Bang. Oh, itu udah lama juga berarti Disub. Dapat informasi Rizka sempat nyalek. Ya. Jadi sebelumnya sempat di partai ya? Rizka nyalek dari partai P3 kalau nyalek, tapi sebelumnya tuh udah ada bergabung sama partai-partai lain juga, tapi sebentar-sebentar masanya, sebulan-sebulan bahkan. Sebelumnya partai apa? Sebelumnya partai Gelora. Kenapa pindah dari Gelora? Pindah dari Gelora apa ya? Gelora kan nggak apa-apa diceritain di sini nih. Nah, habis Gelora pindah ke PKB. Habis ke PKB baru pindah ke P3. Udah di P3 baru ikut caleg. Iya. Sebenarnya nggak minat Bang, tapi ditarik-tarik sama diajak. Jadi Rizka ini orang gampang diajak. Gampang diajak sebenarnya. Gampang berpaling. Iya. Bukan tipe orang setia berarti dong. Setia sih sebenarnya. Setia pada perubahan. Enggak juga sih, cuma kan
apa ya, udah banyak masukan dari teman-teman juga lah. Di P3 sempat jadi pengurus. Pengurus enggak sih ya. Sekarang langsung nyalek tuh Bang pada saat itu ya. Diajak untuk memenuhi kuota perempuan saat itu. Untuk memenuhi, sebenarnya awalnya untuk memenuhi kuota Bang, tapi akhirnya tertarik lagi nih. All out gitu. jadinya, ya, ikut jadi habis-habisan. Kampanye. Nyalek apa semua ya. Habis-habisan sih enggak ya. Cuma Rizka harus tahu lah sebenarnya apa sih nyalek ini gimana sih gitu kan. Jadi untuk 5 tahun ke depan mungkin Rizka udah tahu gimana kisi-kisinya. Nah, kemarin kan masih kosong kali tuh gitu kan, ilmu masalah nyalek, masalah partai. Tapi Rizka kan kuliahnya di Sospol. Beda ya? Tapi ya? Kan tidak ada mempelajari tentang politik yang benar-benar politik. Itu kan sebenarnya teori aja ya Bang, teori akademis aja. Nggak ada belajar bagaimana strategi meyakinkan masyarakat, nggak ada. Tidak ada. Ya? Jadi nyalek, kemudian dalam proses nyalek tentu dulu banyak pengalaman-pengalaman yang didapat sebagai milenial muda ya ikut caleg. Lumayan banyak juga sih Bang. Mungkin bisa diceritakan untuk pengalaman nyalek sebenarnya. Mungkin beberapa teman juga nggak percaya ya sama Rizka yang nyalek. Kok bisa nyalek sih? Kok bisa sih orang-orang tuh narik kau gini-gini? Awalnya kan karena pindah-pindah partai nih Bang dalam waktu yang singkat-singkat, dan itu juga nyalek juga kan. Terus ya nggak tahu mungkin karena Rizka termasuk aktif juga ya di kaum milenial, jadi untuk memenuhi kuota tuh mungkin bisa mendapatkan suara juga gitu. Tapi akhirnya setelah Rizka bergabung ternyata meyakinkan orang itu untuk kita tuh menjadi pemimpin, ya kan. Itu kan kalau untuk partai kan bakal jadi pemimpin ya. Sebenarnya jiwa kepemimpinan Rizka ada sih ya Bang, tapi untuk meyakinkan orang, apalagi itu kan sebenarnya kalau nyalek jatuhnya apa ya, memang seluruh masyarakat Kota Dumai, terkhusus lagi Dapil 2 Rizka Dumai Timur Berdangkapai itu bakal harus jadi pendengar aspirasi untuk masyarakat di sana gitu ya. Tapi akhirnya ternyata sesulit itu, dan akhirnya yang suara Rizka peroleh dari yang Rizka baca, teman-teman yang banyak apa segala macamnya, ternyata pas udah dia hasil akhirnya kemarin itu suaranya jauh di luar ekspektasi Rizka, bahkan ternyata nyari suara tuh sesulit itu gitu. Dan tidak segampang itu. Jadi mungkin untuk saat ini kan termasuk gagal nih, kurang beruntung lah ya jatuhnya. Pasca ya. Jadi dijadikan satu pelajaran sih untuk Rizka belajar lagi, ternyata meyakinkannya tuh sebenarnya strateginya tuh kayak gini, bukan begini gitu kan. Akhirnya termasuk kawan-kawan dekat. Termasuk kawan-kawan dekat sih Bang. Jadi akhirnya mungkin untuk 5 tahun ke depan Rizka bakal maju lagi ya Bang. Bakal tidak menyerah ya. Artinya tidak menyerah ya. Tidak menyerah, bakal maju lagi. Karena Rizka pengen juga sih jadi perempuan yang bisa menyuarakan suara perempuan. Perempuan yang bisa menyuarakan suara anak muda gitu. Rizka pengen menjadi salah satu dari bagian itu gitu. Dan artinya proses hari ini tidak membuat patah semangat. Tidak membuat patah semangat sama sekali. Gitu. Ada rencana masuk dalam kepengurusan partai secara aktif? Mungkin, ya. Kalau ada peluang itu? Kalau ada peluang itu mungkin Rizka ambil gitu. Baik, barangkali ada lagi mau disampaikan Rizka? Atau ada unek-unek, mungkin pesan-pesan kepada kawan-kawan milenialnya? Mungkin kalau untuk terutama kawan-kawan yang kemarin janji mau milih, tahu-tahu nggak milih. Apa ya, Rizka termasuk orang yang suka menikmati kopi Bang. Jadi menariknya mereka itu tuh dari ngumpul-ngumpul apa segala macam. Tenang Kak. Termasuk pecinta kopi kelas berat. Suka yang pahit malah. Kalau bisa jangan kasih gula. Itu bahkan. Itu. Jadi akhirnya ketemu sama teman-teman di situ, nanti bantu-bantu ya suaraku ya ini apa segala macamnya gitu kan. Pas lagi ngumpul-ngumpul ya. Iya, tenang Kak, tenang kayak gitu kan. Nanti pas pulang bukan kartu nama sih Bang, bahkan kalau pulang kayak mereka mau cabut apa segala macamnya, Kak kopi aku ya, gitu. Iyalah caleg. Iya caleg. Mungkin dipikirnya caleg tuh memang banyak duit ya Bang ya. Sebenarnya sebenarnya untuk meyakinkan juga harus punya seperti itu duit ya. Kadang masyarakat juga orientasinya yang namanya caleg pasti banyak duit dan bakal bagi-bagi duit. Iya. Tapi kan? Pada saat ini Rizka tidak ya. Jadi tidak dipilih karena tidak memberi, mereka juga tidak masalah sih sama Rizka gitu. Yakin? Karena nanti kan mungkin 5 tahun ke depan ya, lihat aja ininya ya. Strategi apa yang bakal Rizka jalankan untuk ke depan untuk meyakinkan mereka yang kemarin-kemarin. Ya begitulah kira-kira. Ada lagi yang mau disampaikan?
Mungkin Rizka pengen nyampaikan tuh mungkin untuk kaum muda sih ya Bang, karena Rizka termasuk apa ya, orang yang sulit disupport sama keluarga untuk bidang seni tadi, dan sekarang Rizka menggeluti seni, menekuni juga akhirnya. Terus Rizka, masih seni musik ya yang ditekuni? Enggak musik juga. Jadi Rizka sekarang nih aktif Bang, termasuk aktif Di membuat event-event di Kota Dumai. Oh, semacam event organizer ya? Iya, jadi kayak jadi ketua pelaksana, itu pernah itu acara konservasi alam nasional gitu, itu pernah jadi kayak peduli lingkungan apa segala macamnya. Jadi tapi kan kayak Rizka kan udah yang tamat sekolah sama tamat kuliah, mungkin orang tua bisa melepas Rizka masuk ke situ pada saat ini. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah tapi ingin aktif di situ tuh, kalau pengen bergabung untuk aktif di organisasi yang positif seperti seni, entah itu seni puisi, pantun, musik, apa boleh menghubungi Rizka apa segala macam gitu. Karena di sini ada wadahnya untuk mereka mengembangkan bakatnya, itu aja. Baik. Mungkin itu aja Bang. Baik, terima kasih Rizka atas waktu dan kehadirannya sebagai narasumber dari alumni SMA Negeri 1 Dumai. Baik, kepada semua pemirsa yang ada, tentunya mungkin bagi yang mengenal Rizka dan bagaimana Rizka semasa sekolahnya dan semasa berteman dengan Anda semua, silakan tulis komentar di podcast kami ini. Dan juga bagi komentar terbaik nantinya kami akan memberikan barangkali giveaway, dan juga silakan tonton podcast ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, saya Budi Andrian Saputra undur diri dari hadapan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lambat.